Halo, saya Erista Marsha Juliani. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita memasuki materi pada kali ini, baiknya kita merilekskan diri terlebih dahulu kali ya. Karena sepertinya nih, materi pada kali ini itu berbau angka-angka dan kalian ini kan terdiri dari berbagai macam tipe atau karakter pelajar gitu ya. Ada yang excited banget gitu bertemu dengan angka-angka karena seru gitu ya. Ada yang mungkin alergi terhadap angka-angka gitu ya, karena mungkin pusing duluan atau keringat dingin duluan gitu kalau udah bertemu dengan angka-angka gitu. Makanya kita relakskan diri dulu dengan yang cara mudah aja gitu pada saat ini. Kita nafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan gitu ya. Jadi inhale, exhale, inhale, exhale. Nah, semoga ini cukup merilekskan ya sebelum kita memasuki materi kali ini. Oke, sudah rileks kawan-kawan semua? Ya udah, kita masuk ke materi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi pokok yaitu metode penelitian sosial. Tapi kita khususkan nih, yang pertama terkait pelaksanaan penelitian sosial dan yang kedua terkait pengolahan dan analisis data. Materi yang pertama yaitu pelaksanaan penelitian. Nah, setelah kita mempersiapkan instrumen penelitian, hal yang perlu dilakukan yaitu tahap ini, pencarian data di lapangan. Dalam melakukan teknik pengumpulan data, kita bisa melakukan dua cara, yaitu yang pertama menyebarkan kuesioner atau yang disebut penelitian kuantitatif, dan yang kedua yaitu melakukan wawancara dan pengamatan, yaitu disebut penelitian kualitatif. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut nih terkait teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti pada saat pengumpulan data dari responden. Yang pertama, peneliti harus menjaga sikap sopan santun pada saat pengisian kuesioner agar responden merasa nyaman dan dapat dihormati. Yang kedua, tidak menanyakan atau bertindak yang menyinggung perasaan responden. Yang ketiga, data-data yang diperlukan diusahakan untuk diisi semua oleh responden. Lalu catat jikalau ada hal-hal yang penting tentang topik penelitian, karena itu akan menjadi bukti yang otentik pada penelitian kita. Yang kelima, biasanya penelitian itu memerlukan perizinan kepada pihak sekolah atau lokasi penelitian. Maka dari itu, hal-hal ini penting untuk diperhatikan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Setelah dilakukannya pengumpulan data dan semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Tetapi sebelum pengolahan data dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu mempersiapkan yang namanya buku kode yang disusun berdasarkan kuesioner yang menjadi instrumen penelitian. Di sini ada contoh dari buku kode. Ada 3 kolom. Kolom pertama yaitu kolom penomoran 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada kolom kode, yang pertama 1-2 dengan keterangan 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Yang berarti kode ini menunjukkan suatu jenis kelamin dari responden itu sendiri. Lalu kode kedua yaitu 1-5 dengan keterangan 1 sama dengan kurang dari 35 tahun, 2 sama dengan antara 35 sampai 39 tahun, dan seterusnya. Nah, kode ini menunjukkan umur ataupun rentang umur dari responden yang mengisi kuesioner peneliti. Setelah semua data terkumpul dan buku kode telah disiapkan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan coding. Coding itu apa sih? Coding adalah kegiatan menyederhanakan dan juga mengelompokkan data-data responden menurut jenisnya. Nah, di sini ada contoh coding, table coding. Yang pertama itu kolom nomor responden. Nah, di sini diisi oleh 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kalau misalnya jumlah respondennya ada 30, berarti kolom ini diisi 1 sampai 30. Nah, sampingnya ada kolom
ke 1 sampai 10 dan seterusnya. Ini adalah kolom-kolom pertanyaan. Jadi misalnya nomor 1 ini menunjukkan pertanyaan tadi adalah jenis kelamin ya. Nomor responden 1 ataupun responden 1 menjawab pertanyaan 1 adalah jawaban 1, yaitu berarti menunjukkan ia adalah laki-laki. Lalu responden 2 menjawab 1 berarti menunjukkan ia adalah laki-laki. Responden 3 menjawab 2 berarti ia adalah perempuan. Dan seterusnya ya. Lalu yang kedua, kolom kedua ini adalah menunjukkan rentang umur responden. Responden 1 menjawab 2 berarti ia adalah seorang yang berumur dengan rentang umurnya itu 35 sampai 39 tahun. Dan begitu pun seterusnya, lihat dari buku kode yang peneliti buat. Nah, setelah data disederhanakan atau kita telah melakukan coding, langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama, tabel frekuensi. Kedua, statistik sederhana, misalnya itu min, median, dan modus. Dan cara yang terakhir yaitu tabulasi silang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengolahan data dengan cara tabel frekuensi. Di sini sudah ada contoh dari tabel frekuensi menggunakan teli. Tabel frekuensi ini adalah tabel frekuensi dari jenis kelamin. Yang pertama, laki-laki. Dari hasil penelitian yaitu ada sebanyak 74 responden yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau dipresentasikan yaitu 92,50%. Sedangkan perempuan ada sebanyak 6 responden dan kalau dipresentasikan yaitu 7,50%. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari tabel frekuensi yang kita buat ini adalah dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 80 responden sebanyak 74 responden berjenis kelamin laki-laki dan 6 responden berjenis kelamin perempuan. Atau kita bisa simpulkan bahwa penelitian kita didominasi atau banyak diisi oleh jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya di sini ada contoh lain dari tabel frekuensi dengan menggunakan interval dan ini merupakan tabel frekuensi atas golongan umur. Bisa dilihat dari tabel ada 3 kolom. Yang pertama kolom golongan umur, lalu frekuensi, dan yang ketiga ada kolom persentase. Di baris pertama yaitu golongan umur lebih dari 50 tahun menunjukkan ada sebanyak 7 responden yang mengisi dan jika dipresentasikan sebesar 8,7%. Lalu golongan umur antara 45 sampai 49 tahun ternyata frekuensinya ada 12 responden yang mengisi dengan persentase 15%. Lalu golongan umur antara 40 sampai 44 tahun ada sebanyak 30 responden yang mengisi atau frekuensinya dan jika dipresentasikan itu sekitar 37,50% dan begitupun seterusnya. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari tabel frekuensi menggunakan interval ini bahwasanya dari 80 responden yang dihimpun jumlah terbesar terlihat pada golongan umur antara 40 sampai 45 tahun, yaitu sebanyak 30 responden atau 37,50%. Dan jumlah responden yang paling sedikit itu terlihat pada golongan umur lebih dari 50 tahun, yaitu sebanyak 7 responden saja atau 8,75%. Selanjutnya kita akan membahas cara kedua dari pengolahan data yaitu statistika sederhana yang di dalamnya ada min, median, dan modus. Nah, yang pertama kita membahas min terlebih dahulu nih, atau yang disebut juga nilai rata-rata. Min ini memiliki rumus sama dengan sigma f x per n. Apa sih itu? X-nya itu adalah menandakan titik tengah kelas interval, F berartikan frekuensi, N perhatikan jumlah sampel. Nah, untuk lebih paham lagi dan bisa mengaplikasikan rumus ini, kita lihat contoh soal yang tertera di layar kaca. Perhatikan tabel hasil nilai ulangan matematika kelas 11 IPS B SMA Jatiluhur yang ada di layar.
ada 2 kolom, yaitu nilai dan frekuensi dari nilai 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan seterusnya yang memiliki frekuensi masing-masing. Tentukan min dari data hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 11 IPSB yang tertera di layar. Pause dulu ya, nanti pembahasannya akan kita bahas setelah kamu mencoret-coretkannya. Nah, ini adalah jawaban dari soal min tadi ya. Jawabannya C. Gimana? Tadi bener nggak nih? Coret-coretnya nih jawabannya. Nah, berikut adalah penjelasannya. Kita pertama buat tabel dulu dengan 4 kolom nilai, F, X, dan F kali X. Kolom nilai tadi, nilai dan F ini kolomnya kalian copy paste saja sesuai dengan yang ada di soal. Lalu sampingnya X. X ini adalah nilai tengah atau nilai tengah dari 31 sampai 40 misalnya ya, yang pertama nih. 31 sampai 40 tengah-tengahnya apa sih? X itu nilai tengah ya. Nah, dari 3 sampai 40 tengahnya itu ada di nilai 35,5. Itu kalian bisa jajarin aja misalnya nih, gampangnya 31, 32, 33, 34 sampai 40 cari nilai tengahnya gitu. Karena kalau misalnya genap berarti ada koma 5-nya. Kalau ganjil kalian bisa ambil nih langsung cepat gitu nilai tengahnya itu berapa, dan bulat juga. Lalu 41 sampai 50 nilai tengahnya yaitu 45,5. Begitupun seterusnya. Dengan jumlah semuanya di total 363. Lalu fx-nya ini adalah f dikali x. Jadi yang pertama di baris pertama 3 dikali 35,5 yaitu 106,5. Begitupun seterusnya dengan total jumlah paling bawah yaitu 2470. Nah, di sini kita bisa masukin rumusnya. Min sama dengan sigma fx per n. Sigma fx-nya tadi ya jumlahnya 2470 per n-nya. N-nya itu dari f frekuensi totalnya 40. Jadi 2470 dibagi 40 sama dengan 61,75. Ya, jadi nilai min. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang median atau nilai tengah, dan simbolnya itu ME ya. Median memiliki rumus sama dengan TB plus N per 2 dikurang sigma F besar per F kecil dikali C. Nah, maksudnya apa sih ini simbol-simbolnya? TB itu menunjukkan tepi bawah kelas median, N itu jumlah sampel, sigma F besar itu jumlah frekuensi kumulatif seluruh kelas sebelum kelas median, dan F kecil itu frekuensi kelas median. C-nya berarti kan panjang interval kelas. Nah, untuk kita lebih paham lagi nih bagaimana penerapan dari rumus median. Nah, berikut ada soal-soalnya ya, soal-soal untuk mencari nilai median. Nah, soalnya sama, tabelnya sama seperti tadi soal min, cuman memang instruksinya dibedakan. Nah, carilah median dari data hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 11 IPSB. Nah, kalian boleh coret-coret dulu nih, nanti di stop dulu video ini, baru ketika sudah selesai nanti di play lagi ya. Nah, ini dia jawaban dan penjelasan dari soal median tadi. Jawabannya B. Bagaimana nih? Benar nggak tadi jawabannya? Kita langsung bahas aja ya. Nah, kita pertama-tama kita cari dulu data mediannya, yaitu Q sama dengan setengah dikali N-nya tadi 40, jadi sama dengan 20. Berarti di sini data median itu berada pada data ke-20. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus. Tadi TB-nya 60,5 ya, ditambah 40 N-nya per 2 dikurang 18 per 11 dikali C-nya itu 10. Nah, sama dengan 60,5 ditambah 2 per 11 dikali 10. Nah, ini hasilnya yaitu 62,32. Dan jawabannya B. Kita langsung move ke penjelasan selanjutnya ya. Baiklah, yang terakhir dari statistika sederhana yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Modus ini memiliki rumus sama dengan MO simbolnya sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali C. Nah, keterangannya apa sih maksudnya? TB-nya itu tadi tepi bawah
dari kelas modus D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. C sama dengan panjang kelas interval. Nah, seperti biasa kita di sini ada contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Kelas 10 IPS A kemarin melakukan ulangan harian mata pelajaran sosiologi. Berikut nilai dari 20 siswa kelas 10 IPS A. Nah, ini ada data-datanya. Nah, kalian cari modus dari data hasil ulangan sosiologi kelas 10 ini menggunakan rumus yang di atas ya. Coret-coret dahulu, nanti kita seperti biasa akan bahas setelah ini. Di stop dulu ya. Ini adalah jawaban dan penjelasan dari soal modus, yaitu jawabannya C. Nah, sebenarnya nih kita mempunyai cara lain gitu dari rumus yang tadi kalian sudah lihat gitu ya. Nah, rumusnya ini atau rumus kilat ini kalian bisa gunakan yaitu dengan cara kalian urutkan dulu data-datanya. Ini kalau misalnya datanya sedikit ya. Urutkan data-datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nanti kalian bisa menemukan nilai atau data yang sering muncul atau data yang lebih banyak gitu munculnya ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, dari soal tersebut kita urutkan dari 65, 70 sampai yang terbesar 95. Ini ternyata ditemukan data yang terbanyak atau nilai yang sering muncul yaitu nilai 80 sebanyak 4. Gitu. Jadi jawabannya C ya. Nah, cara selanjutnya dalam pengolahan data yaitu tabulasi silang ya. Tabulasi silang itu dibuat dengan cara memecah lebih lanjut setiap kesatuan data dari setiap kategori menjadi 2 atau 3 atau bahkan lebih subkesatuan. Untuk menajamkan analisis dapat membuat tabulasi 3 subkesatuan. Gitu. Untuk menguatkan berbagai gambaran yang diperoleh dari tabel frekuensi dapat dilakukan dengan memaparkan hasil wawancara ataupun jawaban dari isian terbuka yang ada di kuesioner. Nah, kemudian setelah terkumpul, data disajikan dengan pertimbangan reduksi data. Apa sih reduksi data? Reduksi data itu pemilihan data fokus pada tema yang dipilih. Nah, kemudian setelah itu buatlah kesimpulan dari hasil penelitian. Jika kalian merasa data itu belum cukup, kalian atau sebagai peneliti itu dapat kembali lagi ke lapangan untuk melakukan wawancara, pengamatan, dan pengolahan data lagi, dan akhirnya menarik kesimpulan dari penelitian. Oke, tadi kita sudah membahas semua materi metode penelitian sosial dengan khususnya materi bagaimana sih pelaksanaan penelitian sosial dan bagaimana pengolahan dan analisis data penelitian yang sudah kita lakukan. Semoga kalian paham ya apa yang sudah saya jelaskan tadi dan akhirnya nanti bisa menjawab soal-soal atau melakukan penelitian sosial.